63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa,
ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu, ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan menyebut pembangunan nasional non-jalan tol era kepemimpinan SBY lebih panjang dibandingkan era Presiden Jokowi. Seperti apa faktanya kita akan lihat selengkapnya. Nah, awalnya Anies Baswedan menyebutkan bahwa era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 km dari total jalan tol hingga saat ini sekitar 2.499 km atau 63% dari keseluruhan jalan tol berbayar di Indonesia yang dibangun di masa saat ini. Namun, menurut Anies Baswedan, Jokowi masih kalah dengan SBY dalam hal pembangunan jalan tidak berbayar yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada biaya. Kita lihat di sini, Anies Baswedan pada Sabtu 20 Mei lalu mengatakan, saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di zaman Pak SBY, jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintahan pusat, yaitu jalan nasional. Selama pemerintahan Jokowi hanya sekitar 500 km jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Kita lihat di slide berikutnya. Kementerian PUPR pun angkat bicara soal pernyataan bakal calon Presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies Baswedan dalam memahami data Badan Pusat Statistik atau BPS. Hedi menjelaskan pada era Presiden SBY, mengapa jalan nasional menjadi lebih panjang? Hal itu karena adanya penambahan status kewenangan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, tetapi bukan merupakan pembangunan jalan baru. Nah, data antara penambahan jalan nasional karena perubahan status ini dengan hasil pembangunan jalan nasional baru tentu berbeda. Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY, bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit, hal ini pun berlaku di era Jokowi. Lalu seperti apa datanya kita akan lihat di slide berikutnya. Seperti diketahui, era pemerintahan SBY dimulai pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober tahun 2014. Sementara era Jokowi mulai 20 Oktober 2014 hingga 2024 mendatang. Kita lihat di sini merujuk buku induk statistik pekerjaan umum tahun 2008, total jalan nasional tidak berbayar pada tahun 2004 yaitu mencapai 34.629 km. Kemudian hingga 2014, tepatnya Desember 2014, total panjang jalan bertambah menjadi 38.570 km. Kemudian, jika dikutip dari buku informasi statistik infrastruktur pekerjaan umum tahun 2015, data tersebut juga diperkuat dengan pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto bahwa selama kurun waktu 2004 hingga 2014, panjang jalan nasional bertambah dari 34.000 km menjadi 38.000 km. Sementara itu, merujuk buku informasi statistik infrastruktur PUPR tahun 2022, pembangunan jalan nasional tersebut berlanjut sampai dengan akhir tahun 2021, di mana total panjang jalan nasional tidak berbayar bertambah menjadi 46.965 km. Berdasarkan data yang sudah disampaikan sebelumnya ini, dapat diartikan bahwa panjang jalan nasional tidak berbayar selama era pemerintahan SBY bertambah sekitar 3.941 km
dari 34.629 km ini menjadi 38.570 km. Sedangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, panjangnya bertambah 8.395 km dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km ini per tahun 2021. Meski demikian, data dari BPS menunjukkan versi lain nih, dan nampaknya ini dijadikan rujukan oleh Anies Baswedan, di mana panjang jalan nasional tahun 2004 yaitu sepanjang 34.628 km. Kemudian di tahun 2014 sepanjang 46.432 km. Dan kalau kita lihat di sini tahun 2021 47.017 km. Dari data ini dapat disimpulkan panjang jalan nasional selama era kepemimpinan SBY bertambah sekitar 11.804 km. Dari 34.628 km menjadi 46.432 km. Sementara panjang jalan nasional era kepemimpinan Jokowi bertambah 585 km. Nah, ini dari 46.432 km menjadi 47.017 km. Namun yang patut diperhatikan, panjang jalan nasional era pemerintahan Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023 dan juga 2024 mendatang, baik itu dari data Kementerian PUPR maupun dari BPS. Lalu bagaimana dengan data pembangunan jalan tol? Kita lihat di slide berikutnya. Mengenai era pemerintahan SBY, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto pernah mengatakan pada awal Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu tahun 2004, panjang jalan tol yaitu sepanjang 611 km. Dan merujuk informasi yang dikutip dari laman Kementerian PUPR, selama Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan juga 2, pembangunan jalan tol di Indonesia telah mencapai 927 km. Artinya pembangunan jalan tol era pemerintahan SBY bertambah sekitar 316 km menjadi 927 km. Sementara itu, kalau penambahan jalan tol era pemerintahan Joko Widodo merujuk informasi dari laman Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT per Maret tahun 2023, panjang jalan tol yang beroperasi di tanah air mencapai 2.624 km. Dengan kata lain, panjang jalan tol pada era pemerintahan Jokowi telah bertambah sekitar 1.697 km. Dari sebelumnya 927 km di akhir pemerintahan SBY menjadi 2.624 km per Maret 2023. Nah, jumlah ini tampaknya juga masih akan bertambah ya, mengingat Jokowi menargetkan bakal ada ratusan kilometer ruas jalan tol yang rampung dibangun hingga tahun 2024 mendatang. Baik para sahabat sekalian, demikianlah dua buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Setidaknya bisa memberikan referensi bagi kita sekalian terkait data dari Kementerian PUPR yang disajikan oleh salah satu media yaitu CNBC. Bagaimana dari CNBC menjelaskan secara detail proses pembangunan jalan di zaman SBY dan juga di zaman Jokowi. Dan juga dalam video tadi kita juga melihat bagaimana Tuan Guru Bajang menyampaikan atau mengklarifikasi data yang disampaikan oleh Anies Baswedan memang sangat keliru. Dan menurut Tuan Guru Bajang, harusnya seorang calon presiden juga mampu membaca data tersebut dan secara utuh menyampaikannya. Kenapa jalan desa tidak dihitung? Padahal kurang lebih sekitar 316.000 jalan desa yang juga jalan yang tak berbayar yang harusnya juga dihitung. Tetapi kenapa 316.000 jalan desa itu tidak dihitung? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kalau seandainya seorang calon presiden mau menyampaikan secara utuh, tentunya juga masyarakat Indonesia akan tahu bagaimana kinerja Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Dan dalam video dari CNBC tadi, bagaimana mereka menyampaikan secara detail, dan saya yakin bahwa masyarakat Indonesia juga akan paham yang mana yang terbaik, dan presiden mana yang membangun baik jalan tol maupun jalan non-tol yang terpanjang sampai saat ini. Ya, 10 tahun SBY dan juga 9 tahun era Jokowi, masih ada waktu 1 tahun ke depan, dan juga target Jokowi bahkan ada tambahan ratusan kilometer jalan tol yang akan rampung sampai dengan 2024 nanti. Nah, dari sini kita bisa melihat sesungguhnya hoax yang dilemparkan oleh Anies Baswedan ternyata mental
karena memang data ini disampaikan secara langsung baik oleh Kementerian PUPR dan juga tadi sudah dijelaskan secara detail dari salah satu media yaitu CNBC. Nah, dengan demikian maksud hati untuk menjatuhkan Jokowi, namun ternyata setidaknya juga menjatuhkan diri sendiri sebenarnya. Karena dari situ masyarakat Indonesia tahu bahwa seorang calon presiden tidak mampu membaca data secara utuh dan hanya mampu untuk nyinyir tetapi tidak mampu menunjukkan kualitasnya.